Mengapa mahar tante tiba-tiba jadi 300 juta? Bukankah sebelumnya sudah disepakati 200 juta? Bisakah kita bicarakan lagi? Tidak boleh kurang satu pun. Selain itu, rumah dan mobil harus atas nama anak perempuan saya. Hanya untuk acara pernikahan saja, keluarga saya sudah habis-habisan. Saya mau kemana lagi cari uang ini? Bahkan mahar pun tidak mampu saya berikan. Lily, jangan buang waktu dengan orang miskin seperti ini. Li Fei, uang mahar ini harus lengkap. Aku nggak mau dijuluki oleh saudara-saudaraku sebagai orang yang mengorbankan diri. Ayo pergi. Jangan pergi. Lily, kita bicarakan lagi. Pergi saja, Kalau aku punya sedikit uang, pasti bagus. Supaya aku nggak dihina karena nggak bisa bayar mahar. Terdeteksi keinginan kuat untuk menjadi kaya dari tuan rumah. Sistem ramalan berhasil terhubung. Apa ini? Ini adalah sistem ramalan. Dapat memungkinkan pengguna mengetahui informasi 1-3 hari ke depan. Ramalan pertama adalah 2 Juli. Toko lotre di Westlake akan memenangkan hadiah utama 1 juta dengan tiket scratch. Tanggal 2 Juli. Bukankah itu hari ini? Tanggal 2 Juli, bukankah itu hari ini? Pergi ke toko lotre untuk cek. Naik. Bereskan dia. Aduh, benar-benar buruk. Bos, saya mau beli tiket gores. Silakan ambil sendiri ya. Kamu sudah menggores hadiah utama 1 juta. Sepertinya cuma ini saja. Bos, sudah berbalik dulu ya? Baik, oke. Ini juga nggak menang, kan? Satu lagi. Yang ini juga tidak ada. Sistem ini tidak palsu, kan? Tunggu sebentar. Ada 10.000. 100.000, saya pergi. Saya menang 1 juta. Tolong saya, 1 juta. Segera pasang beberapa set ini. Tuan, silakan duduk. Anda mau beli rumah? Atau sewa? Saya berencana membeli rumah di desa Sihu. Apakah Anda punya rekomendasi di sini? Kebetulan, pagi ini baru saja keluar. Harga tetap 500.000. Penjualnya butuh uang segera. Ini yang paling murah. Jika Anda yakin bisa ambil, hari ini bisa langsung balik nama. Ini kontraknya. Di dalamnya ada informasi tentang rumah. Silakan lihat dulu. Baik. Ini saja. Tidak perlu melihat rumahnya. Cepatlah hubungi Manjia. Semakin cepat semakin baik. Rumah reot di desa Sihu. Berani dibeli? Benar-benar orang bodoh dengan uang banyak. Lawang. Rumahmu sudah ada kepastian, ya? Cepat bawa sertifikat rumahnya ke sini. Hari itu juga kita tanda tangan. Tidak menyangka bisa membeli dengan begitu lancar. Beberapa hari ke depan tinggal menunggu rumah dibongkar saja. Saya pergi. Hari ini ternyata diumumkan rencana pembongkaran kawasan lama. Rumah yang saya beli kemarin. Hanya uang ganti rugi saja sudah lebih dari 5 juta. Benar-benar hebat. Tapi uang ganti rugi relokasi seharusnya tidak keluar sebentar ini. Masih harus cari cara buat dapetin uang. Pada 5 Juli, saham Tomat Asuransi turun batas. Itu kan hari ini. Tapi apa gunanya saham turun batas begitu? Sistem harus beritahu aku saham mana yang naik batas. Sistem ini secara acak menyediakan. Tidak bisa menentukan isi ramalan. Juga tidak bisa mengubah informasi yang diberikan. Jadi, tapi saya juga bisa dibilang orang kaya. Masih tinggal di rumah kecil ini. Agak tidak masuk akal, kan? Beli rumah. Selamat pagi, Tuan. Apakah Anda datang untuk melihat rumah? Ya, benar. Silakan istirahat sebentar di area tamu. Apa yang ingin Anda minum, saya akan ambilkan. Baiklah. Mari kita pesan segelas air lemon. Baik. Nona Miao, Anda tahu betapa stabilnya asuransi tomat. Sekarang, saat harganya sedikit turun, sebaiknya beli banyak. Kalau tidak, pasti akan rugi jika membeli setelah harganya naik. Apakah saya benar-benar harus mempertaruhkan semuanya? Bukankah ini asuransi yang sistem katakan akan turun hari ini? Kenapa masih ada orang yang bodoh-bodoh membeli? Sudahlah, ini bukan urusan kita, jadi jangan campuri. Dari pengalaman bertahun-tahun saya di pasar saham, kali ini pasti untung besar dan tidak akan rugi. Percayalah, beli saja dengan tenang.
Ah, dari mana datangnya orang bodoh? Kamu tahu betapa berharganya waktu kita. Ternyata saya tetap tidak bisa menahan diri untuk ikut campur. Kalau saya jadi kamu, manfaatkan saat ini sebelum saham tomat ini turun batas. Akan menjual semua saham yang ada di tangannya. Hahaha. Benar-benar omong besar, tidak takut lidahnya terkilir. Saya Zhao Zimin sudah berkecimpung di pasar saham selama bertahun-tahun. Tidak pernah salah melihat. Dia berani bilang, perusahaan asuransi Sihu akan jatuh. Sungguh konyol. Tuan, apa dasar kamu mengatakan saham ini akan turun batas? Saya juga tidak punya dasar apa-apa. Tapi terserah kalian mau percaya atau tidak. Berani-beraninya kamu memberi ceramah di sini. Kamu tahu nggak, apa yang kamu buat ini telah menyebabkan kerugian berapa banyak bagi kami. Kalau Tuan Zhao yakin banget. Bagaimana kalau kita bertaruh saja? Bertaruh apakah saham ini akan turun batas atau tidak? Baiklah. Aku bertaruh 2 juta denganmu. Berani tidak? Baiklah, aku ikut. Hei. Hehe. Anak muda yang bodoh. Aku kasih tahu kamu. Kamu pasti kalah. Aku sudah mengawasi saham ini selama 2 bulan. Kamu sekarang berlutut dan memohon padaku. Aku bisa memberimu kesempatan. Jangan terburu-buru, biarkan peluru terbang, kamu masih berpura-pura di sini. Lihat aku, tunggu sebentar. Tomat itu aman, ya. Ternyata benar-benar terjatuh. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bisa terjatuh? Aku sudah mempertaruhkan setengah harta di dalamnya. Ini sudah selesai, benar-benar selesai. Bos Zhao benar-benar muda dan sukses serta kaya. Baru bertemu sudah memberi saya 2 juta. Kalau begitu, saya hanya bisa menerimanya dengan senang hati. Ini pasti ulahmu, pasti ulahmu. Bos Zhao benar-benar terlalu memandang tinggi saya. Saya tidak punya kekuatan sebesar itu untuk mengatur pasar saham. Saya hanya memiliki pandangan yang sedikit lebih jauh daripada orang biasa. Hanya itu saja. Halo, saya Miaoke, Presiden Grup Miao Sheng. Hari ini benar-benar berkatmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjaga brankas kecilku. Halo, namaku Li Fei. Sekarang aku bisa dibilang seorang freelancer. Apa yang terjadi hari ini benar-benar kebetulan. Aku hanya tidak ingin melihatmu melompat ke dalam api. HMPH. Freelancer. Kata-katanya terdengar cukup bagus. Bukankah dia hanya seorang penganggur yang malas? Saya tidak ada bandingannya dengan Tuan Zhao. Baru bertemu sudah memberi saya 2 juta. Dan bahkan mempertaruhkan setengah hartanya. Itu keberanian yang luar biasa. Saya memang tidak bisa menandingi. Hanya saja, Tuan Zhao mengalami kerugian sebesar ini. Apakah 2 juta itu bisa diambil? Hanya 2 juta saja. Saya Zhao Zimin bersedia menerima kekalahan. HMPH. Terima kasih kepada Zhao yang telah mengirimkan 2 juta. HMPH. Anak muda, saya akan mengingatmu. Tunggu saja. Saya katakan padamu. Kita berdua belum selesai. HMPH. Li Fei, kamu seharusnya tidak membuat Zhao Zimin marah. Keluarga Zhao memiliki posisi yang tinggi di kota Sihong. Namun, masalah ini terjadi karena saya. Jika kamu mengalami masalah di kemudian hari, ingatlah untuk menghubungi saya. Terima kasih banyak, Nona Miao. Kamu datang ke sini untuk membeli rumah, kan? Ya, karena kamu telah membantuku tadi. Aku juga akan memberimu sebuah hadiah. Senang bertemu dengan Nona. Lupa memberitahumu. Kompleks Long An juga merupakan milik grup Miao Shengku. Kalau mau beli rumah di kemudian hari, bisa dapat diskon 50%. Bagaimana? Tidak menyangka bahwa real estate tomat pertama adalah milik keluargamu. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, Tuan Li adalah tamu istimewaku. Kalian harus melayaninya dengan baik. Mengerti? Mengerti, Nona? Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda. Kalau ada apa-apa, ingat untuk menghubungi saya ya. Baik. Tidak menyangka gadis ini ternyata adalah Nona dari keluarga Miao. Sepertinya hari ini saya bertemu dengan orang yang luar biasa. Tuan Li, ini adalah semua tipe unit di Longwan Garden. Silakan lihat, apakah ada yang Anda suka. Tidak perlu melihat yang ini. Saya ingin membeli tipe unit termahal di sini.
Baik, Tuan Li. Silakan istirahat di sini dulu. Saya akan bantu uruskan dokumen Anda. Baik. Sistem Xian mengingatkan bahwa dalam 3 hari, pada tanggal 8 Juli, terjadi tanah longsor di Jalan Yangtze, mengakibatkan kemacetan parah. Saham Fosun Pharma melonjak tajam, mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, 300 per saham. Mantan kelompok Miao Lao, meninggal dunia karena terlambat mendapatkan pertolongan. Dalam keadaan kritis dan meninggal dunia. Hari ini aku malah mendapatkan 3 ramalan sekaligus. Tunggu dulu. Bukankah Miao Lao itu baru saja adalah kakek dari Miao Ke? Dia ternyata akan meninggal dunia secara tak terduga dalam 3 hari. Tapi jika aku memberitahu Miao Ke bahwa kakeknya akan meninggal dunia secara tak terduga dalam 3 hari, dia pasti tidak akan percaya padaku. Tapi hari ini dia malah membantu aku dengan sangat besar. Tidak bisa hanya diam saja. Ya, saya juga harus melakukan sesuatu. Nona Miao, saya Li Fei. Ada apa? Bukankah kita baru saja bertemu, Tuan Li? Kenapa begitu terburu-buru? Silakan hubungi saya ya. Nona Miao, Anda benar-benar membantu saya tadi. Apakah Anda punya waktu besok? Saya sedang memegang sebuah saham. Ingin mencari waktu untuk berbicara denganmu. Tentu, ada waktu. Bapak Li, besok sore jam 2 di restoran Feng Hui. Bagaimana menurutmu? Baik, kita ketemu besok. Baik. Saham Fuxing Pharmaceutical pasti akan naik besar. Ini juga sebagai balasan dari saya untukmu. Tentang Miao Lao, aku hanya bisa mengingatkanmu besok. Serahkan sisanya pada kehendak Tuhan. Tuan Li, ini adalah rumah terbaik di Longwan Garden kami. Harga jualnya 10 juta. Setelah diskon yang diberikan oleh Nona Miao, Anda hanya perlu membayar 5 juta. Setiap hari ada yang membersihkan kamar. Anda bisa pindah kapan saja. Saya adalah butler pribadi Anda. Jika ada yang Anda butuhkan, silakan panggil saya kapan saja. Baik, saya berencana untuk membayar uang muka 1 juta terlebih dahulu. 3 hari lagi lunas. Baik, Tuan Li. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Kalau ada apa-apa, panggil saja saya kapan saja. Sistem bilang, saham Fosun Pharmaceutical akan melonjak ke 300 yuan dalam 3 hari. Maka saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan besar. Lihat dulu. Sekarang saham Fosun Pharmaceutical hampir limit down. Harganya hanya 3 yuan per lembar. Tidak heran jika dikatakan 3 hari lagi akan menjadi rekor sejarah. Kata-kata seperti itu. Saya masih punya 2 juta. Kalau menunggu sampai 3 hari lagi, bisa jadi 100 kali lipat. Kalau menunggu sampai 3 hari lagi, bisa jadi 100 kali lipat. 100 kali lipat dari 2 juta. Itu berarti 200 juta. Sekarang benar-benar untung besar. Xiao Huang, kamu benar-benar bekerja keras. Dalam 2 hari, saya akan menjual sahamnya. Biarkan kamu pensiun dengan tenang. Sekarang di restoran Feng Hui. Apa semua orang bisa masuk ke sini? Naik sepeda listrik saja berani datang ke sini. Sepertinya benar-benar tidak menganggap restoran tomat pertama. Siapa yang tidak tahu di restoran Feng Hui? Bahkan di Tang Besar, setiap orang minimal menghabiskan 1388. Mungkin hanya seorang kurir. Sudahlah, kita pergi saja dulu. HMPH. Ini bukan model terbaru ya? Ini mobil mewah jutaan. Aku pernah lihat mobil ini sebelumnya. Ini mobil Putri Miao. Dia juga datang hari ini. Tuan Li, tidak menyangka kamu datang begitu awal. Aku sudah pesan ruang pribadi. Ayo kita cepat pergi. Aku juga baru sampai. Ayo kita pergi. Li Fei, kamu yakin mau beli saham ini? Tapi menurut yang saya tahu, saham ini selalu biasa-biasa saja. Bahkan beberapa waktu lalu hampir jatuh terus. Saya percaya padamu. Bahkan jika jatuh, saya terima saja. Siapa suruh kamu membantu saya besar-besaran terakhir kali? Saya sebelumnya pernah mendengar tentang kisah Tuan Miao yang memulai dari nol. Saya sangat mengagumi beliau. Bagaimana kondisi beliau belakangan ini?
Tentu saja. Kakek sekarang sehat sekali. Kemarin saya baru saja mengunjungi kakek. Sekarang kesehatannya lebih baik dari saya. Dengar dari Miao Ke, seperti itu. Tuan Miao sekarang dalam keadaan baik. Bagaimana mungkin dia bisa sekarat? Dan juga, di rumah kakek masih ada tim medis yang sangat profesional. Mereka merawat kakek dengan sangat teliti. Bahkan aku pun merasa iri. Oh, aku dengar belakangan ini ada virus yang khusus menyerang orang tua. Baru-baru ini, ya, tetap saja, harus mengingatkan kakek untuk sebisa mungkin tidak keluar rumah. Separah itu. Ya, aku cepat pulang ke rumah memberitahu kakek. Li Fei, kita bertemu lain kali. Oke. Apa yang harus aku katakan? Aku sudah bilang. Semoga Tuan Miao beruntung dan mendapatkan perlindungan dari langit. Ah, tidak menyangka baru sehari berlalu. Saham naik hampir 50 kali lipat. Menurut situasi ini, kalau begitu, menunggu sampai besok tanggal 8. Harga saham benar-benar bisa naik 100 kali lipat. Tidak pernah terpikirkan. Hanya dalam beberapa hari ini. Saya juga menjadi orang yang bernilai miliaran. Nanti ketika harga saham naik cukup tinggi, saya akan menjual semuanya. Ada apa? Nona Miao. Feige, kamu benar-benar hebat. Tadi malam, Fosun Pharmaceutical mengembangkan obat antivirus terbaru. Saat ini saham perusahaan mereka naik 50 kali lipat. Dan terus meningkat. Kalau terus seperti ini, besok benar-benar akan naik 100 kali lipat. Fie, kamu benar-benar seperti dewa bagiku. Ingat apa yang aku bilang. Kalau sudah untung, segera jual. Saat saham mencapai 290, segera jual semuanya. Ah, tenang saja. Fie, aku pasti dengar kata-katamu. Oh iya. Feige, besok kamu ada waktu nggak? Aku tahu satu restoran Cina yang enak banget. Sekalian aku mau kasih kamu kejutan. Oke, kita ketemu besok. Kalau menurut kata Feige, itu 100 kali 10 juta jadi 1 miliar ya. Aku harus erat-erat pegang kaki besar ini. Hehe. Hahaha, oke. Kamu ini dapat kabar baik apa? Senang sekali. Kakek, aku mau bilang sama kamu. Aku baru kenal seorang teman. Dia sangat hebat loh. Dia membawaku membeli saham Fosun Pharma ini. Dalam satu hari saja naik 50 kali lipat. Ah, Fosun Pharma. Bahkan aku yang sudah tua ini juga tidak melihatnya dengan benar. Temanmu ini punya pandangan yang tajam sekali. Kapan-kapan bawa dia ke rumah kita untuk makan bersama. Ya, baik, kakek. Aku akan bilang sama dia besok. Oh, iya. Kakek bilang dia sangat mengagumi Anda. Wah, wah, wah. Kamu memang pandai memuji. Ah, tidak juga. Kakek mau pergi memilih beberapa pakaian yang bagus. Besok aku harus berdandan dengan baik. Ya, baik, kamu pergi. Ham-ham. Kamu pergi cari tahu. Lihatlah siapa sebenarnya pemuda ini. Baik, Tuan. Aduh. Gadis dewasa tidak bisa ditahan lagi. Ah. Lihat penampilan gadis ini. Seorang tokoh senior seharusnya tidak ada masalah. Lagi pula, di rumahnya ada tim medis terbaik. Seharusnya tidak akan ada kesalahan. Miao, hari ini, kita bisa menjual semua saham yang kita pegang. Semua bisa dijual. Aku baru saja melihat harganya. Sudah naik menjadi 295. Saatnya untuk menjual. Baiklah. Kak Fei, aku akan menjual semua saham sekarang. Dan ada Feige. Nanti panggil aku Keke saja. Haha. Baik, Keke. Kebetulan sekarang aku akan menjual semua saham bersama kamu. Feige, kamu benar-benar hebat. Dalam waktu singkat 2 atau 3 hari, kamu sudah membuatku dapat banyak uang. Kakek juga bilang pandanganmu luar biasa. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Hai mememem. Ah, bajingan ini. Sampai-sampai memaksa Koko untuk menciumnya. Kau lihat, aku tidak akan membiarkan anak ini hidup. Tuan, pikirkanlah kepentingan yang lebih besar. Aku lihat sekarang Nona tampak senang. Kau pergi sekarang. Nona pasti akan marah, HMPH. Demi Koko. Biarkan dia kali ini. Itu. Jangan salah paham. Ini adalah hadiah untukmu.
Baiklah. Kamu kan bilang ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku hari ini. Oh iya. Aku sudah memberitahu kakek tentang urusanmu. Kakek bilang suruh aku aja kamu ke rumah untuk makan. Kapan kamu ada waktu? Aku selalu ada waktu. Waktu terserah kamu. Aku bisa kapan saja. Kalau begitu kita sepakat. Aku akan kirim alamatku padamu. Nanti aku akan menghubungimu. Baik. Ngomong-ngomong, ini hadiah untukmu. Mobil sport edisi terbatas. Aku tidak tahu apakah kamu suka. Koko, hadiah ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Kak Fei, kamu harus menerimanya. Aku sudah menghasilkan hampir 1 miliar bersamamu. Kalau kamu tidak menerimanya, aku akan marah. Kalau begitu, aku akan menerimanya. HMPH. Aduh. Kalau ada kesempatan baik seperti ini lagi, ingatlah padaku. Tenang saja, aku pasti akan membawamu bersamaku. HMPH. Mereka baru kenal beberapa hari. Sudah memberikan mobil kepada bocah ini. Apa bagusnya si tampan ini? Oh iya. Bagaimana dengan penyelidikan yang aku minta? Tuan, Li Fei ini awalnya adalah seorang pengantar paket. Dia memenangkan lotre 20 juta. Dia menginvestasikannya semua ke saham. Dalam waktu singkat. Nilainya sudah mencapai ratusan juta. Apa? Dalam seminggu nilainya mencapai ratusan juta. Iya, Tuan. Anak ini memang memiliki sedikit pesona seperti saya di masa muda. Bisa dibilang dia juga orang yang berpengaruh. Koko bersamanya, ya. Bisa dibilang tidak terlalu merugikan. Hahaha. Saya bilang, 2 tuan. Kalian sudah duduk di sini setengah hari. Tidak memesan apa-apa. Hanya mengintip orang lain. Aku sudah memperhatikan kalian berdua setengah hari. Bagaimana cara bicara kalian? Kalian tahu siapa tuan rumah kami. Panggil manajer kalian ke sini. HMPH. Kakek Li. Kalian di sini bagaimana? Ini adalah kakek Miao. Kakek bilang dia di rumah, kan? Sistem bilang hari ini kakek Miao akan sekarat. Tapi, kakek Miao sekarang terlihat sama sekali tidak sakit. Apa semua ini sudah berubah? Kakek bukan bilang padamu. Tetap di rumah, jangan berkeliaran. Kenapa kamu keluar lagi? Kakek ini kan khawatir sama kamu. Kalau sampai ada anak nakal yang mengganggu. Apa yang harus dilakukan? Kakek ada Faigi di sini. Siapa yang berani mengganggu saya? Haha. Hahaha. Halo kakek Miao. Saya sudah sering mendengar tentang Anda dari kakek. Akhirnya kita bertemu hari ini. Haha, saya sudah mendengar cerita dari kakek. Kali ini Koko ikut denganmu ya? Bisa dibilang ini juga berkatmu. Kalau tidak ada acara, bisa datang ke rumah untuk makan. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kalian ya. Saya pergi dulu ya. Hahaha, kalian ngobrol saja. Hahaha, Baik-baik saja, Melihat Miao Lao, sepertinya sekarang tidak ada masalah. Jadi, apa yang dikatakan sistem seharusnya tidak akan terjadi. Hahaha. Kakek, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Apa yang dikatakan sistem benar-benar terjadi. Hari ini, Miao Lao tiba-tiba sakit. Karena tidak mendapatkan pertolongan tepat waktu, beliau meninggal. Tapi dari sini ke rumah sakit lewat jalan Yangtze. Seharusnya sebentar lagi sampai. Aku tahu jalan Changjiang. Sistem pernah bilang, hari ini jalan Changjiang amblas dan macet. Miao Lao pasti terjebak di dalam. Koko, tenang saja, tuan tua. Orang baik pasti dilindungi. Jangan khawatir. Pasti akan selamat. Tuan tua. Kondisi Miao Lao sekarang. Saya harus segera membawanya ke rumah sakit. 1 menit terlambat berarti 1 menit lebih berbahaya. Ayo cepat pergi. Bawa Miao Lao ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Saya ingin bertanya, kalian membawa Miao Lao lewat jalan mana? Tentu saja jalan Yangtze. Dari sini ke rumah sakit. Jalan Yangtze adalah jalan tercepat. Tidak bisa lewat jalan Yangtze. Teman saya baru saja mengirim pesan bahwa jalan Yangtze sedang macet. Tuan Li, nyawa sangat berharga. Kamu jangan bercanda soal ini. Kalian harus percaya padaku. Benar-benar tidak bisa lewat jalan Yangtze. Kakek Li, saya percaya. Li Fei, kita cari jalan lain saja. Baik, aku dengar kata nona besar.
Tapi Tuan Li juga harus ikut dengan kita. Baik, aku ikut kalian. Xiaoke, kakekmu bagaimana? Dokter ayah belum keluar. Kondisinya sepertinya tidak terlalu baik. Ah, tangkap anak ini dulu. Ayah, ini apa yang sedang kamu lakukan? Paman Li sudah memberitahuku, yaitu anak ini bersikeras mengubah rute. Kalau tidak, kondisi penyakit kakekmu juga bisa dikendalikan tepat waktu. Tapi Faigi juga bermaksud baik. Bukankah jalan sungai Yangtze sedang macet? Aku rasa ini cuma omong kosong anak ini. Xiaoke, cepatlah menjauh. Setiap orang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kalau Miao Lau benar-benar terlambat karena aku, saya serahkan kepada kalian untuk mengurusnya. Dokter, bagaimana keadaan kakek saya? Untungnya, dia datang tepat waktu. Miao Lau sekarang sudah keluar dari bahaya. Selanjutnya, dia hanya perlu istirahat dengan baik. Meskipun kakek sekarang sudah keluar dari bahaya. Tapi hari ini saya ingin penjelasan dari kamu. Miao Zong, tadi ada berita. Jalan Changjiang mengalami longsor. Sudah macet lebih dari 2 jam. Kamu bilang apa? Sepertinya semuanya masih bisa diubah. Syukurlah, Pak Miao tidak apa-apa. Maaf, adik kecil. Kali ini saya salah paham padamu. Baguslah Pak Miao baik-baik saja. Pak Miao, jika tidak ada urusan lain, saya permisi dulu ya. Baik. Saudara kecil. Kamu kali ini benar-benar menyelamatkan nyawa keluarga Miao kami. Karena kamu dan Xiao adalah teman. Mulai sekarang panggil aku Miao Shu saja. Hari ini, aku, Miao Cheng, menegaskan ini. Kedepannya urusanmu adalah urusan keluarga Miao kami. Saudara kecil, kalau ada apa-apa di masa depan, jangan ragu-ragu ya. Kalau begitu, mulai dari sekarang. Banyak bergantung pada Miao Shu ya. Anak baik ya. Biarkan Paman Li mengantarkanmu. Haha. Hari ini tidak hanya menyelamatkan tua Miao, tapi juga membuat keluarga Miao berhutang budi padaku. Keluarga Miao adalah salah satu keluarga besar di bidang tomat. Kali ini benar-benar mendapatkan keuntungan besar. Menemukan karya asli Tang Bohu, gambar bunga krisan. Artis terkenal Chen Jiao terlibat skandal. Ternyata adalah karya asli Tang Bohu. Saya ingat di lelang terakhir ada sebuah lukisan. Tapi harganya melonjak hingga lebih dari 3 miliar. Kali ini saya pasti harus mendapatkannya. Sayang sekali gadis secantik ini. Beberapa hari lagi mungkin skandal ini akan menyebar kemana-mana. Gambar Dewi Nasional ini. Tidak tahu apakah masih bisa dipertahankan. Hari ini baru tanggal 9. Masih ada 2 hari lagi sampai tanggal 11 menurut sistem. Hari ini baru tanggal 9. Masih ada 2 hari lagi sampai tanggal 11 menurut sistem. Saya sudah melihat semua barang di stand 7. Tidak ada barang seni atau lukisan sama sekali. Bos bilang besok akan ada kiriman barang baru. Jika tebakanku benar, lukisan asli Tang Bohu ada di kiriman barang besok. Bos, bayar. Baik, total 12 potong. Langsung scan kode di meja, ya, baiklah. Baik. Halo, apakah ini Bapak Li? Anda siapa? Saya Xiao Qian, sales yang Anda temui sebelumnya di kawasan lama saat membeli rumah. Rumah yang Anda beli sebelumnya. Sekarang kita harus menghadapi penggusuran. Datang ke sini, tanda tangani kontrak. Baik, tidak masalah. Saya sekarang punya waktu. Kita ketemu sebentar lagi. Ayo duduk, duduk. Kak Li, Anda benar-benar tajam penglihatannya. Baru beberapa hari lalu, sudah ada perintah dari atas. Kota tua itu, semuanya akan direlokasi. Dengar-dengar rumah Anda sekarang bisa mendapatkan kompensasi lebih dari 5 juta. Kucing buta bertemu tikus mati. Hanya beruntung saja. Haha. Tuan Li, silakan lihat kontraknya. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangani. Saya akan membantu Anda mengurus prosedur. Uang ganti rugi akan segera masuk ke rekening Anda setelah beberapa waktu. Kontrak tidak ada masalah. Kali ini saya minta bantuan Anda.
Ah, tidak perlu sungkan. Saya lihat siapa yang berani merebut rumah saya. Kak Wang, kontrak ini sudah ditandatangani. Rumah ini sudah menjadi milik Tuan Li. Kamu ini sedang melakukan apa? Rumah itu sudah milik Tuan Li. Kamu ini sedang melakukan apa? Kontrak apa ini sih? Saya bilang ya. Saya tidak mengakui. Kontrak apa? Rumah itu sebenarnya milik saya. Sepertinya kamu tidak tahu malu. Mau berbuat semena-mena lagi. Ah, sudahlah. Kamu ini bocah brengsek. Ngomong apa sih? Gak tahu malu. Aku nasihatkan. Bawalah sertifikat properti itu dengan patuh. Kembalikan rumah itu ke aku. Kalau tidak, aku beritahu. Hari ini kamu gak bakal bisa keluar dari sini. Gimana? Nak, kalau kamu setuju sekarang, saya akan mengembalikan uangmu sebelumnya. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Kamu harus berpikir matang-matang. Uang ada, tapi nyawa juga harus selamat. HMPH. Kamu tidak takut saya lapor polisi? Kamu sekarang sudah terbukti melakukan pemerasan dan ancaman. Hahaha. Bocah nakal, kamu benar-benar pikir kamu sehebat itu? Apakah ini karena ketakutan? Aku kasih tahu kamu. Kalau hari ini kamu tidak kasih aku rumah ini, bahkan kalau Raja Langit datang pun tidak akan ada gunanya. Suaranya besar sekali. Tidak tahu apakah kedatangan aku dari Miao Cheng ada gunanya. Paman Miao, kenapa kamu datang? Haha. Proyek renovasi kawasan tua ini adalah tanggung jawab keluarga Miao kami. Ketika Paman Li melihat data, menemukan bahwa kamu juga punya rumah di sini. Aku datang untuk melihat apa yang terjadi. Tidak mungkin. Anak kecil ini sebelumnya bukan pengantar paket, kan? Bagaimana dia bisa mengenal keluarga Miao? Tidak mungkin, tidak mungkin. Siapa yang memberi kalian keberanian sebesar ini? Berani melawan orang yang berhutang budi kepada keluarga Miao. Kepala Miao, aku benar-benar tidak tahu. Anak kecil ini adalah orang yang berhutang budi kepada keluarga Miao. Saya juga hanya mengikuti perintah orang lain. Ada yang memberitahu saya bahwa adik kecil ini hanyalah seorang pengantar barang. Buat saya tenang untuk mengambil kembali uangnya. Setelah urusannya selesai, saya juga akan diberi sejumlah uang. Saya juga hanya bingung sesaat dan setuju. Adik kecil, Anda yang dewasa. Tolong maafkan saya kali ini. Berani-beraninya menargetkan keluarga Miao kami. Sungguh tidak tahu diri. Orang tinggi itu namanya siapa? Anak buahnya memanggilnya Zhao Zong. Sepertinya dia dipanggil Zhao Zhao. Siapa Ming? Zhao Zimin. Iya. Cepat pergi dari sini. Iya. Kecil, tenang saja. Saya pasti akan memberikan penjelasan untukmu. Mereka Zhao keluarga begitu memperlakukanmu. Artinya tidak menghargai keluarga Miao. Kembali. Aku akan meminta Paman Li menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Zhao. Terima kasih, Paman Miao. Tapi aku ingin menangani hal ini sendiri. Apakah Xiao Li benar-benar memutuskan seperti itu? Keluarga Zhao di kota Sihong adalah salah satu orang kaya terkemuka. Paman Miao, aku ingin mencoba. Kamu sudah membantu saya kali ini. Tapi aku tidak bisa selalu bergantung padamu untuk membantu. Kamu ini anak nakal. Ternyata aku tidak salah menilai kamu. Kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Hahaha. Ah ya. Kalau bukan karena Li Fei, sekarang orang di sekitar Miaoka adalah aku. Semua ini salah kamu. Kamu cuma pengantar paket. Sungguh percaya bahwa bergaul dengan keluarga Miao akan membuatmu menjadi burung phoenix. Kamu tunggu saja. Hanya orang biasa saja bisa membuatmu kehilangan kendali seperti ini. Tidak berguna. Cepat pergi dan bersihkan semuanya. Besok ada orang penting yang akan datang ke Kyoto. Saya tidak peduli apapun caramu. Harus bisa menangkapnya. Kalau sampai gagal, kau akan menyesal, HMPH. Bos, apakah hanya ini yang ada di lapakmu? Di sini tidak ada satupun lukisan. Sistem bilang pada 11 Juli akan ada karya asli Tang Bohu. Hari ini baru tanggal 10. Sepertinya kita harus menunggu sampai besok ya. Adik kecil, barang-barangnya ada di sini. Coba lihat apakah ada yang kamu suka. Di jalan ini, tanyakan saja. Siapa yang tidak tahu bahwa saya, Lao Fang, sangat terpercaya.
Setiap barang adalah harta yang sulit ditemukan. Bos, ini harganya berapa? Hei adik kecil, kamu punya pandangan yang bagus. Ini adalah harta dari dinasti Shang dan Yao. Jika kamu suka, langsung saja bawa pulang dengan 5 juta. Saya rasa ini adalah minggu lalu. Lihat huruf di dasar botol ini. Huruf Inggris CC itu artinya apa ya? Haha, CC itu Cisi. Nama Inggrisnya. Kamu benar-benar menemukan barang langka. Begini, saya kasih harga teman. Bagaimana dengan 50.000? Adik kecil. 550 juga bisa. Saudara kecil. Kembali. Saya masih punya beberapa barang bagus di sini. Lihat lagi. Kamu pasti suka. Kamu bilang kamu masih punya barang, kan? Benar. Saya masih punya beberapa barang bagus yang belum dipajang. Siap untuk dipajang besok. Tunggu aku untuk mengambilnya. Saudara kecil. Saatnya menunjukkan padamu apa yang disebut harta sejati. Di sini ada semua harta terpendamku. Sungguh aneh. Sistem jelas-jelas bilang, lukisan asli Tang Bohu tentang bunga krisan akan muncul di sini. Tapi di sini sama sekali tidak ada lukisan. Atau mungkin disembunyikan di tempat lain. Hanya saja saya tidak menyadarinya. Kamu tidak punya barang lain. Hei, adik kecil. Benar-benar tidak ada lagi. Saya bahkan sudah mengeluarkan stok cadangan. Nelayan menyimpan pedang. Ternyata ini adalah kotak nelayan. Jika ada tempat di sini yang bisa menyimpan barang. Sepertinya hanya ini yang ada. Berapa harga ukiran papan ini? Adik kecil, mata yang bagus. Ini adalah barang dari istana pada masa dinasti Song Selatan. Masih begitu utuh sampai sekarang. Jika kamu suka, langsung saja tawar. 2 juta, 2,5 juta, aku ambil. Li Fei, sudah lama tidak bertemu ya. Aku lihat kamu sangat suka ukiran ini. Aku tiba-tiba juga jadi suka. Aku akan tawar sedikit lebih tinggi. Kamu tidak keberatan, kan? Tentu saja tidak akan keberatan. 250. Tawaran Tuan Zhao sebenarnya cukup cocok untuk dirinya. Li Fei, kau kira aku tidak tahu? Kau hanya seorang pengantar paket. Hanya saja beruntung memenangkan lotre. Aku lihat kau hanya keras kepala karena tidak punya uang. Jiao, bukankah kau suka mengoleksi barang-barang ini? Aku akan memberimu ukiran ini, bagaimana? Terima kasih atas niat baik Tuan Zhao. Tidak perlu mengantar saya. Lebih baik Anda simpan saja. Lagi pula, saya datang kali ini hanya untuk membicarakan kerjasama dengan keluarga Zhao. Selain itu, Tuan Zhao, panggil saja saya Chen Xiao. Saya khawatir akan menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Jiao. Apakah orang ini adalah Dewi Nasional Chen Jiao? Tidak heran dia berdandan begitu tertutup. Li Fei, kali ini saya kalah taruhan padamu. Kali ini, berani tidak untuk bertaruh lagi denganku. Baiklah, Tuan Zhao. Rencananya bagaimana? Kita masing-masing memilih satu barang dari tempat ini. Nanti kita lihat siapa yang memilih barang dengan harga lebih mahal. Siapa yang menang, dia yang dianggap menang. Bagaimana? Tentu saja bisa. Pada taruhan terakhir, Tuan Zhao hanya kalah 200 dariku. Kali ini, tidak tahu harus memberikan berapa banyak. Kali ini cuma keberuntunganmu saja. Aku tidak percaya kali ini keberuntunganmu akan sebaik itu. Kali ini aku taruhan 5 juta. Berani ikut? Apa yang tidak berani? Tuan Zhao sedang buru-buru memberiku uang. Aku tidak punya alasan untuk tidak ikut. Sepakat? Selesai. Aku ingin lihat apakah nanti kamu bisa tersenyum. Li Fei, kali ini kamu sudah selesai. Chen Jiao adalah keturunan keluarga Chen yang sudah berusia ribuan tahun di Beijing. Dia sendiri adalah seorang master dalam penilaian barang antik. Dengan dia di sini, saya rasa kamu tidak akan menang. Saya menyerahkan kepada Nona Chen. Saya tahu kamu adalah ahli di bidang ini. Bisakah kamu memberitahu saya mana yang paling berharga di sini? Ini adalah taruhan kalian. Jika saya campur tangan, itu akan merusak aturan. Nona Chen, tolong bantu saya sekali ini dalam kerjasama kita. Saya akan memberikan tambahan 3 poin untukmu. Bagaimana menurutmu? 5 poin, Nona Chen. Kamu harus mempertimbangkan dengan baik ya. Baik, saya setuju. Bos, itu bola benang emas dan vas ini, tolong hitung bersamaannya. Lihat berapa harganya.
Saudara kecil, totalnya 2,2 juta. Hari ini berkat kamu, bisa jual sebanyak ini. Langsung berikan aku 200 juta saja. Kalau begitu, aku juga nggak enak memegang dua benda ini. Kalau begitu, mending kamu kasih aku kotak ini sekaligus, ya? Saudara kecil. Kotak rusa ini aku berikan padamu saja. Hahaha. Li Fei. Kalau tidak tahu, bisa-bisa mengira kamu masih mengumpulkan barang rongsokan. Menghabiskan beberapa juta hanya untuk barang-barang rongsokan ini. Aduh. Tuan Zhao, jangan terlalu percaya diri. Hasilnya sekarang. Belum pasti. Ini adalah Kilau. Beliau adalah ahli penilai barang antik terkemuka di seluruh negeri. Pertandingan ini akan dipimpin oleh Kilau sebagai juri. Kami menjamin keadilan pertandingan. Hahaha. Semua, silakan tenang. Karena Nona Chen mengundang saya untuk menjadi wasit. Saya pasti akan menjamin keadilan dalam taruhan ini. HMPH, hehehe, Botol ini dibuat dengan sangat indah. Tetap utuh dan lengkap. Barang yang langka dan berharga. Perkiraan saya sekitar 9 juta. Hahaha. Tenang saja, Tuan Li. Apa yang saya katakan tadi tetap berlaku. Terima kasih atas niat baikmu, Nona Chen. Tapi saya belum tentu akan kalah. Hahaha. Li Fei, sampai sekarang kamu masih keras kepala. Saya kasih tahu kamu. Hari ini kamu pasti mati. Saya akan membalas kekalahan terakhirmu kepada saya. Kali ini semua modal dan bunga akan kembali. Hahaha. Tuan Li, dua barang ini milikmu. Jika saya tidak salah melihat, kedua barang ini adalah tiruan modern. Dua barang ini bersama-sama tidak bernilai 200.000. Hahaha. Sepertinya kamu benar-benar menemukan tumpukan barang rongsokan. Kalau begitu, sebaiknya kamu berbaring di tanah dan menggonggong seperti anjing. Saya tidak akan mengambil 5 juta itu lagi. Bagaimana? Siapa bilang saya harus membandingkan kedua benda ini? Kamu. Yang ingin saya bandingkan adalah lukisan ini. Ini adalah lukisan mengagumi kerisan karya Tang Bohu. Apakah Kilau akan salah lihat? Bagaimana mungkin ini karya asli Tang Bohu? Ini pasti palsu. Diamlah. Apakah kamu meragukan penglihatanku? Tidak, tidak. Aku hanya yakin dengan jaminan pribadiku bahwa lukisan ini asli karya Tang Bohu. Gambar ini lengkap dan utuh. Harganya minimal 3 miliar yuan. Ternyata tebakan saya benar. Kotak ini meniru gaya nelayan. Jika karya asli Tang Bohu disembunyikan, maka hanya bisa di sini. Nelayan kuno menyimpan pedang. Kini nelayan menyimpan lukisan. Orang yang merancang kotak ini pasti orang yang hebat. Tuan Li, saya mohon maaf atas kesalahan saya tadi. Saya harap Anda bisa memaafkan. Saya tidak menyalahkan Anda dalam hal ini. Anda juga memiliki alasan sendiri. Kesulitan, Tuan Li yang dermawan. Saya bersedia membayar 3,5 miliar untuk lukisan ini. Tidak tahu apakah Tuan Li bersedia melepaskannya. Sistem pernah mengatakan, lukisan ini hanya dijual seharga 3 miliar pada saat itu. Tak disangka, Chen Jiao ternyata menawarkan 3,5 miliar. Sepertinya Chen Jiao benar-benar teliti dalam bertindak. Tentu saja bisa. Ini memang menguntungkan saya. Kalau begitu, saya akan menambahkan kontak Tuan Li. Nanti transfer uang ke rekening Pak Li, ya. Baik, Tuan Zhao, benar-benar seperti anak yang suka memboroskan uangnya. Kali ini lagi-lagi beri aku 5 juta. Tak tahu apa kejutan yang akan dia berikan saat kita bertemu lagi. Aku benar-benar menantikan itu. Aku benar-benar menantikan, ya. Li Fei. Kita berdua belum selesai. Kamu tunggu saja dan lihat sendiri. Hei, Tuan Yao. Tadi kamu membeli 2 barang. Totalnya 8,5 juta. Kamu mau bayar pakai kartu atau utang? Tuan Zhao, apa kamu tidak ingin menghindar dari pembayaran? Jalan ini adalah milik Wan Bao Pavilion. Kalau sampai pemiliknya tahu. HMPH. Saya akan buat surat utang. HMPH.
Sialan Li Fei, aku bersumpah. Aku pasti akan membunuhmu. Dan Chen Jiao. Hari ini kamu membuatku kehilangan muka besar. Baiklah, jangan salahkan aku jika aku kejam. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Hari ini terima kasih, Tuan Li, atas kebaikannya. Jika ada yang bisa saya bantu di masa depan, silakan saja minta. Nona Chen, hati-hati beberapa hari ini. Jangan sampai ada orang jahat memanfaatkan kesempatan. Sistem sedang dalam proses pembaruan. Waktu yang dijadwalkan masih belum pasti. Tidak menyangka sistem benar-benar diperbarui. Tidak tahu setelah pembaruan sistem ada fitur apa. Sepertinya dalam 2 hari ini tidak ada ritual. Dalam beberapa hari, saya akan menyempatkan diri pulang melihat orang tua. Tiba-tiba memiliki begitu banyak uang. Lebih baik kirim 2 juta ke orang tua dulu, supaya mereka punya persiapan mental. Cepat sekali sudah masuk. Tidak menyangka Chen Jiao seefisien ini. Baru sehari saja sudah mengirim semua uangnya. Sepertinya Chen Jiao pasti bukan sekadar seorang bintang. Semudah itu. Halo. Tuan Li. Uangnya sudah ditransfer. Ingat untuk memeriksa ya. Baik. Saya sudah menerimanya. Terima kasih ya. Ini yang seharusnya kita lakukan. Baik. Nona Chen, Zhao Ziming orang ini sempit hati. Kamu harus hati-hati saat bekerja sama dengannya. Terima kasih banyak, Tuan Li. Saya akan berhati-hati. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Chen Jiao. Meskipun aku tidak tahu, apakah urusan ini berkaitan dengan Zhao Zimin atau tidak. Tapi aku juga bisa dibilang sudah membantumu. Juga sudah membalas budi padamu. GGG. Kenapa kamu begitu lambat? Apakah kamu diam-diam menyembunyikan wanita lain di atas tempat tidur? Xiao Ke, kenapa kamu datang? Katakan, kamu datang mencariku ada urusan apa? Kak Fei kan sudah bilang sebelumnya. Kakekku ingin kamu datang ke rumahku untuk makan. Sekarang kondisi kakek sudah hampir pulih. Dia terus mengingatkan aku tentang kamu. Dia ingin kamu pulang bersamaku untuk makan. Baik, kamu mau kapan? Malam ini. Kakek sudah menunggu kamu lama sekali. Cepat bersiap-siap. Kita segera berangkat. Begitu terburu-buru ya. Saya akan ganti baju sebentar. HMPH. Begitu pelit. Sampai-sampai menutup pintu. Baiklah, kita berangkat saja. Kamu pasti Li Fei, kan? Sekarang kerja di mana? Aku dulu pengantar paket. Sekarang di rumah. Tidak ada pekerjaan. Saham yang baru saja saya kenal. Apa? Sekarang kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Memang benar seperti itu sekarang. Hahaha. Kamu ini cukup rendah hati ya. Dulu saya memulai dari nol seperti kamu. Baru bisa memiliki Miao Jia yang sekarang. HMPH, kamu ini ya. Ada sedikit gaya seperti aku dulu. Hahaha. Kakek, jangan pamer lagi. GGG cuma beberapa hari sudah dapat puluhan miliar. Jauh lebih hebat darimu hahaha. Dapat puluhan miliar dalam beberapa hari, gak takut pamer dan keseleo pinggang. Kamu benar-benar pikir uang itu datang dari angin. Aku dengar kemarin di pasar barang antik ada yang beli. Saya sebuah lukisan dan dalam 1 hari dapat lebih dari 30 miliar. Kamu gak mungkin bilang orang itu adalah kamu, kan? HMPH. Orang itu sepertinya memang aku. Xiao Li, benar-benar kamu ya. Kemarin aku lihat bayangan di foto itu merasa familiar. Tak disangka, memang kamu ya. Kamu tidak hanya tajam dalam pengamatan, tapi juga punya keahlian menilai barang berharga. Hahaha. Kamu ini. Hahaha, ada banyak kejutan, ya? Karena kamu telah menyelamatkan saya.
Saya berhutang nyawa padamu. Bagaimana kalau saya membalas budi dengan cara ini? Ahahaha. Ini tidak terlalu pantas, kan? Kenapa? Kamu masih tidak mau? Saya bisa memberitahumu. Di keluarga kami, jika bicara soal penampilan, tidak ada yang kurang. Saya katakan padamu, banyak yang mengantri untuk melamar di ibu kota. Kamu masih berani tidak mau? Yang kamu maksud adalah Keke, kan? Lalu, menurutmu bagaimana? Saya kasih tahu ya. Saya sangat mendukungmu, hahaha. Tidak, saya tidak setuju. Dia seorang anak miskin, bagaimana bisa cocok dengan Keke dari keluargaku? Saya rasa putra keluarga Zhao cukup cocok. Dengan keluarga Miao kami juga bisa dibilang sepadan. Cukup. Jangan sebut lagi tentang brengsek dari keluarga Zhao itu. Ayah, sekarang kita harus memutuskan pernikahan Keke. Masih agak terlalu cepat, ya? Lagi pula, orang tua Xiaoli juga tidak ada. Hal sebesar ini harus dibicarakan bersama antara kedua keluarga. Hahaha. Benar juga. Saya memang terlalu terburu-buru. Hahaha. Waktunya sudah larut. Kalau begitu, aku pulang dulu. Aku akan mengantarmu. Ya. Hahaha. Kamu jalan seperti apa sih? Kepalamu lagi mikir apa? Tadi kakek hanya bercanda. Dia memang suka bercanda. Jangan terlalu memikirkannya. Saya sih tidak terlalu memikirkan. Kamu pasti yang terlalu memikirkan. Mana ada? Kamu tidak dengar kakek bilang. Orang-orang yang ingin mendekatiku sudah antre dari sini sampai Kyoto. Baiklah. Memang saya yang terlalu memikirkan. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan pulang melihat orang tua saya. Apakah kamu mau pulang bersamaku? Karena kamu sudah meminta kepada nona ini. Aku akan setuju dengan terpaksa. Halo. Tuan Li, saya sedang memulihkan restoran. Tolong, selamatkan saya. Kak Fei, kita mau kemana? Ke restoran HSBC untuk menyelamatkan orang. Tidak kusangka Zhao Zining berani meracuni airku. Semua salahku karena tidak mendengarkan kata-kata Li Fei. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkanku? Cepat bawa pergi dari sini. Zhao Zining, kamu bajingan. Segera lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, keluarga Chen tidak akan membiarkanmu. Chen Jiao. Jangan pura-pura tidak tahu lagi. Kemarin kamu dan Li Fei saling pandang. Mengakibatkan aku kehilangan banyak uang. Aku bilang padamu. Malam ini seluruh restoran sudah aku sewa. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menyelamatkanmu. Hahaha. Apa kamu tidak takut pada keluarga Chen? Ayo, sekarang lepaskan aku. Kalau tidak, Jiao pasti akan membayar harganya. Chen Jiao, tunggu sampai kita berdua sudah jadi satu. Kita akan menjadi satu keluarga. Kalau tidak, apa yang terjadi malam ini akan tersebar. Kamu pikir kamu masih bisa berakting nanti? Li Fei, ini lagi kamu, nak, mengganggu urusanku. Kalian tahu apa yang kalian lakukan? Kalian sedang menahan wanita, memaksa wanita, membantu kejahatan. Saya dalam perjalanan ke sini. Saya sudah melapor ke polisi. Sekarang polisi seharusnya sudah ada di bawah, kan? Jangan dengarkan omongannya. Jika Chen Jiao melapor ke polisi, karir aktingnya akan berakhir. Dia pasti sedang menipu kita. Apa dia bisa jadi aktor? Itu bukan urusan saya. Percaya atau tidak, terserah kalian. Saya hanya memberikan kalian kesempatan. Dan kamu, Zhao Zining. Jika hari ini kamu masuk ke kantor polisi, sebagai pelaku utama, kamu masih harus dihukum belasan atau 20 tahun. Kira-kira saat itu, apakah keluarga Zhao masih mau kamu yang terkutuk ini?
Ah, kalian. Hahaha. Tadi kamu sudah melapor ke polisi, kan? Jadi, apakah kita harus menunggu sebentar? Kamu kan bintang besar saat ini. Kalau aku lapor polisi, besok pasti namaku yang muncul di headline. Aku nggak mau jadi selebriti sekali saja. Lalu tadi kamu. Aku cuma menipunya sebentar. Tak disangka orang bodoh ini benar-benar percaya. Gak apa-apa, Kakak Fei. Kak Jiao mungkin efek obatnya sudah mulai terasa. Aku akan antar dia ke tempatmu dulu. Dokter pribadi segera datang. Seharusnya tidak apa-apa. Zhao Ziming ini benar-benar sangat jahat. Sebelumnya saya hampir ditipunya. Ayo cepat pergi. Kalau Zhao Ziming menyadari, kita akan kesulitan untuk melarikan diri. Baik. Semua sudah dihapus. Tenang saja, Zhao Xiao. Saya yang menghapusnya sendiri. Bahkan jika polisi ingin memulihkannya, mereka tidak bisa. Foto-foto sudah saya hapus bersih. Tidak ada cara untuk menemukan bahwa Nona Chen pernah ke sini. Namun, jika kita ingin membuat beberapa gosip, semua data itu juga sudah saya hapus. Yang penting tidak meninggalkan bukti. Kenapa sudah lama, polisi belum datang? Kalian pergi lihat apa yang terjadi. Profesor. Anak itu sama sekali tidak melapor. Teman-teman di luar hanya menemukan sebuah speaker. Anak itu sedang menipu kita. Aduh hahaha. Li Fei berani mempermainkan saya. Saya pasti tidak akan memaafkanmu. Kemarin aku ingat Li Fei menyelamatkanku. Pakaian aku nggak mungkin juga dia yang ganti, kan? Aduh. Bukankah dia sudah melihat seluruh tubuhku? Jiao Jie, kau sudah sadar? Permisi, Pak Li ada di mana? Aku ingin berterima kasih padanya dengan baik. Kalau bukan karena dia. Jiao Jie, aku penggemarmu. Kamu baik-baik saja, itu yang terpenting. Percayalah, Kak Jiao, aku yang mengganti bajumu. Tak tahu apakah cocok atau tidak. Kak Fei merawatmu semalaman kemarin. Kalau dia tahu kamu sudah bangun, dia pasti senang. Sekarang dia sedang menungguku di luar, aku akan membawamu menemuinya. Kak Fei, Kak Jiao sudah bangun. Tuan Li, terima kasih banyak kemarin. Saat saya kembali ke Beijing, saya pasti akan membalas budi. Tidak perlu begitu. Saya tidak bisa hanya melihat tanpa bertindak. Bagaimana keadaan tubuhmu sekarang? Apakah sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Seharusnya tidak ada masalah. HMPH, Zhao Ziming benar-benar sangat jahat. Tidak bisa percaya dia bisa melakukan hal seperti itu. Ngomong-ngomong, Kak Jiao, apakah kamu ingin melapor ke polisi untuk menangkapnya? Kali ini aku ceroboh. Tidak menyangka keluarga Zhao berani sekali. Melapor ke polisi terlalu murah untuknya. Keluarga Chen tidak bisa dia sembarangan perlakukan. 3 hari lagi, keluarga Zhao akan hilang selamanya dari kota Sihong. Seperti yang aku duga. Keluarga Chen tidak semudah itu. Keluarga Zhao di kota Sihong adalah salah satu yang terkemuka. Tapi di mata keluarga Chen, seolah-olah hanya seperti bisul kecil. Budi baik yang diselamatkan tidak dapat dibalas. 3 hari kemudian, semua aset atas nama keluarga Zhao akan dianggap sebagai ungkapan terima kasih keluarga Chen kepada Tuan Li. Baiklah. Selain itu, saya Chen Jiao di sini menjamin, kapanpun waktunya, Tuan Li selalu menjadi tamu kehormatan di keluarga Chen saya. Hadiah dari Nona Chen ini terlalu berharga. Tuan Li tidak perlu banyak bicara. Hanya sebuah keluarga Zhao tidak berarti apa-apa. Atau mungkin, Tuan Li merasa nama baik saya tidak sebanding dengan keluarga Zhao. Kalau begitu, kita sepakati saja. 3 hari lagi, saya akan mengirimkan kontrak terkait kepada Tuan Li. Kalau begitu aku tidak akan merepotkan Tuan Li di sini. Tuan Li, panggil aku Jiao saja. Benar. Kakak Fei, apakah kakak Jiao baru saja mengatakan itu? Kalau seluruh keluarga Zhao akan diserahkan padamu. Pikirkanlah.
Kalau begitu, nanti kamu dan keluargaku Miao akan cocok satu sama lain. Nanti kalau ke rumahku lagi, ibu pasti nggak akan ngomong apa-apa lagi. Memang cocok dan sepadan. Hanya saja bukan ke rumahmu. Besok kita sama-sama ke rumahku lihat-lihat. Kalau begitu, Kak Jiao nggak apa-apa. Kalau begitu aku dulu pulang saja. Tolong lihatkan aku mana yang lebih bagus. Gadis ini benar-benar punya mata yang tajam. Ini semua model terbaru dari toko kami. Modelnya elegan. Sangat cocok untuk diberikan kepada ibu mertua. Haha. Koko sudah membeli cukup banyak barang tadi. Kalau semua barang ini dibawa pulang, orang tua saya pasti akan kaget. Enggak lah, aku pertama kali ke rumahmu. Tentunya harus siap-siap. Sedikit saja, ya. Tolong bungkuskan semua ini untuk saya. Saya beli semuanya. Gadis ini benar-benar berbakti. Tangan terbuka sekali. Tidak tahu siapa yang beruntung bisa menikahi gadis sebaik ini. Saya akan segera membungkusnya untukmu. Baiklah, kamu sudah membeli cukup banyak. Kita harus cepat pulang. Kalau terlambat, hari sudah gelap. Baiklah. Aduh. Ziguo, kamu lihat Li Fei di rumahmu. Kalian menjual rumah nenek moyang kepada kami. Tapi dia tidak pernah kembali sekalipun. Menurutku dia itu seperti serigala yang tidak tahu terima kasih. Iya. Kalau bukan karena kami baik hati menampung kalian berdua. Kalian bahkan tidak punya tempat tinggal. Setelah beberapa saat, saya sudah menyerahkan biaya hidup untuk minggu depan. Tidak bisa terus-terusan membiarkan kalian makan dan minum gratis, kan? Bukankah baru saja dibayar beberapa hari yang lalu? Kenapa biaya hidup ini tiba-tiba jadi seminggu sekali? Kenapa tidak mau? Kalau tidak mau, silakan pergi. Sekarang tempat ini adalah rumah saya. Rumah kami ini setidaknya bernilai 400.000. Dulu dijual kepada kalian seharga 200.000. Kalian sudah berjanji untuk membiarkan kami tinggal selama setahun. Sekarang tiba-tiba berubah pikiran. Katakanlah kalian boleh tinggal. Tapi tidak bilang tidak akan ambil uang kalian. Lagi pula, kontraknya sudah tertulis dengan jelas. Dalam setahun, jika kalian bisa mengembalikan uangnya, rumah ini akan dikembalikan kepada kalian. Tapi, apakah kalian bisa mengeluarkannya? Hahaha. Cepat makan, selesai dulu. Nanti cuci piringnya. Saya bilang, adik ipar. Daging ini untuk memperkuat tubuh Xiao Zuang di rumah kita. Baru masuk perusahaan besar. Sangat berharga. Kalian berdua cukup makan sayur saja. Makan makanan berlemak terlalu banyak tidak baik. Kita berdua tidak apa-apa sedikit menderita. Jangan menambah kesulitan untuk Xiao Fei. HMPH. Bagaimana kabar pekerjaan anak itu, Xiao Fei? Aku dengar dia masih mengantar paket juga. Awalnya aku sudah bilang jangan masuk universitas itu yang jelek. Lebih baik dia keluar cepat cari kerja cari uang. Tapi dia keras kepala, sekarang jadi begini. Lebih baik kecil Zuang saja. Setidaknya dia kerja di perusahaan besar. Tapi aku lihat, hidupnya cuma begitu saja. Ngarep dia bisa jadi tumpuan orang tua. Susah, nanti malah harus bergantung sama kita lagi. Zuang bilang kita masih harus mengurus orang tuanya. Budi baik ini tidak akan terbayar seumur hidupnya. Hei. Suara ini setidaknya berasal dari mobil mewah seharga jutaan. Tidak tahu siapa orang kaya yang datang berlibur ke sini. Kenapa mobil ini parkir di depan rumah kita? Oh, ayah, ibu, saya sudah kembali. Xiao Fei, kenapa kamu kembali? Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Maaf, Bu, Pak. Saya kembali terlalu larut. Yang penting kamu sudah kembali. Xiao Fei, bukankah Bibi bilang kamu baru saja kembali? Lebih baik cari pekerjaan yang serius dulu. Jangan terlibat hal-hal yang tidak penting. Orang tuamu memberikan uang hasil penjualan rumah padamu. Kamu tidak akan menghabiskannya untuk menyewa mobil, kan? Dan gadis ini adalah tante ini. Mobil ini atas nama Fei Ge. Nilainya sekitar lebih dari 12 juta.
Fei Ge sekarang bernilai puluhan miliar. Kamu kembali kali ini. Jadi ingin menjemput paman dan bibi untuk tinggal di villa miliknya di Long An Yuan. Long An Yuan itu adalah kawasan orang kaya di kota Sihong. Ya, bagaimana mungkin seseorang yang mengantar paket bisa membelinya? Yo, aktor yang diperankan ini sangat mirip. Hampir saja saya tertipu juga. Gadis ini adalah aktris yang kamu cari, kan? Xiao Fei tidak menyangka setelah keluar hanya beberapa hari. Kemampuannya semua hanya untuk berbohong. Hahaha. Aku sudah melihatmu tumbuh sejak kecil. Kau pikir aku tidak tahu bagaimana dirimu? Kau hanyalah sesuatu yang tidak bisa dibantu, seperti lumpur yang tidak bisa didorong. Kau berani memukulku. Biasanya kau bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Hari ini dari mana keberanianmu? Biasanya, apapun yang kau katakan tentangku, aku tidak masalah. Tapi hari ini kau berbicara tentang anakku seperti itu. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menggigitmu sekali. Kalau bukan karena aku menampung kalian, keluarga kalian semua pasti tinggal di jalan. Kalian ini membalas budi dengan kebencian. Aku ingat di kontrak tertulis, selama kita melunasi 200.000 dalam setahun, rumah ini tetap milik kita. Uang ini sudah aku transfer penuh ke rekening kalian. Tapi penderitaan yang dialami orang tuaku tidak bisa diukur dengan uang. Aku akan membela hak orang tuaku. Masih pura-pura di saat seperti ini. Aku tidak percaya dalam waktu kurang dari sebulan. Kamu benar-benar bisa naik ke langit, kan? Anakku adalah manajer cabang perusahaan Miao. Bawahannya ada puluhan orang. Kamu seumur hidup tidak akan bisa menyamai. Benarkah? Kalau begitu, dia tidak akan lama lagi. Hahaha. Xiao Bei, kamu anggap dirimu adalah ketua Miao. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Hahaha. HMPH. Hehehe. Apa yang kamu lakukan? Kenapa keluarga Miao memecatku? Ini. Apakah apa yang dia katakan itu benar? Selesai. Semua salahmu, semua salahmu. Semuanya karena kamu. Semuanya karena kamu yang menyebabkan anak kita kehilangan pekerjaan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mengenal orang besar seperti keluarga Miao? Semuanya karena kamu. Ini hanya prosedur biasa. Kalau kalian masih tidak segera pergi. Berikutnya, kalian akan semakin tidak mampu menahan lagi. Orang tua. Maaf. Mulai sekarang tidak ada lagi yang berani mengganggu keluarga kita. Tidak apa-apa, yang penting kembali. Kembali saja sudah cukup. Oh. Ini bukan anak negara, Xiao Fei. Hampir tidak mengenalimu. Xiao Fei, apakah ini benar mobilmu? Sudah besar sekali ya. Masih kamu yang berprestasi ya. Bisa beli mobil yang sekeren ini. Haha, dapat sedikit uang di luar. Ngapain gak pulang aja jemput orang tua keluar rumah? Lihatlah, Xiao Fei sangat berbakti. Kalau anakku punya setengah dari Xiao Fei, sudah cukup. Bawa-bawa barang besar dan kecil. Pasti berbakti kepada Pak Li, ya. Begitu banyak barang. Pasti butuh banyak uang, ya. Xiao Fei membawa banyak barang. Mari kita semua bantu angkat bersama. Baiklah. Kalau begitu, terima kasih semuanya. Saya juga berniat menyumbang sedikit uang untuk desa kali ini. Untuk pembangunan rumah, pembangunan jalan. Ini juga bisa dianggap sebagai kontribusi untuk desa. Bu, ini adalah yang Koko beli untuk kalian berdua. Silakan gunakan dengan tenang. Iya. Tante, Kak Fei sudah membawaku menghasilkan banyak uang. Semua ini tidak seberapa. Iya, ini adalah pertama kalinya aku datang. Tidak tahu apa yang cocok untuk dibeli. Jadi aku membeli sedikit lebih banyak. Tidak tahu apakah ini sesuai dengan selera kalian. Gadis baik ini benar-benar perhatian. Semuanya salahmu, kalau saja hubungan kita ini tidak begitu dekat. Mereka keluarga bisa menghasilkan begitu banyak uang. Paling tidak bisa memberi kami sedikit sup untuk makan. Bahkan membuat pekerjaan anak mereka berantakan. HMPH. Dengarkan.
Ayo, ayo, ayo. Ah, terima kasih, Pak. Ayo, ayo, ayo. Makan semangka yang baru dipetik dari ladang. Sangat segar. Hei, datang hei. Terima kasih, Paman Hahaha. Xiao Fei. Gadis ini adalah istrimu yang kau bawa pulang, kan? Tante, belum secepat itu. Kami sekarang masih teman. Tante yang berbicara terlalu cepat. Kalian datang tanpa memberi kabar. Kami juga tidak menyiapkan apa-apa. Ini dari Tante. Ini dari ibu saya untukmu. Kamu terima saja dengan tenang. Kalau tidak, dia akan mengomeliku selama beberapa hari. Nah, ini adalah perhatian dari Tante. Kamu terima saja ya. Terima kasih, Tante. Ngomong-ngomong, Bu, saya sudah mentransfer 2 juta kepada kalian 2 hari yang lalu. Kenapa tidak terlihat kalian menggunakannya? Oh, saya dan ibumu mengira itu penipuan. Iya, jadi kami tidak menggunakannya. Hampir saja melapor ke polisi. Iya. Xiao Fei, jujurlah kepada kami. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Kamu. Jangan-jangan kamu melakukan sesuatu yang cepat menghasilkan uang, kan? Ayah, kamu bilang apa? Katakan saja yang sebenarnya. Apakah ada yang melanggar hukum? Meskipun keluarga kami tidak kaya. Tetapi, keluarga kami tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Paman dan Bibi. Li Fei menjalankan bisnis yang baik di kota. Beberapa waktu yang lalu, dia memenangkan lebih dari 20 juta dari lotre. Dan, Li Fei memiliki pandangan yang sangat tajam. Dia menggunakan 20 juta ini untuk bermain saham. Dalam beberapa hari, dia sudah menghasilkan 5 miliar. Puluhan miliar. Xiao Fei, kamu benar-benar bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Asalkan tidak melakukan hal-hal ilegal, tidak masalah. Puluhan miliar. Iya, benar. Tenang saja, Bu, Pak. Aku akan menghasilkan banyak uang di masa depan. Kamu dan ayah tidak perlu terlalu capek lagi. Hari ini juga sudah malam. Kalau kalian berdua tidak keberatan, lebih baik menginap di sini dulu semalam. Nanti kalau ada apa-apa, baru dibahas besok. Bagaimana mungkin keberatan? Bu, aku dan kamu bersama-sama sangat bahagia. Belum sempat merasa keberatan. Kalau begitu, kalian dulu ngobrol saja. Aku akan bersihkan 2 kamar dulu. Haha. Lihat ingatanku ini. Ada 1 kamar nggak cukup buat tinggal. Malam ini kalian berdua harus bersabar. Tinggal di 1 kamar dulu ya. Sudah siap? Cepat istirahat saja. Koko, kamu juga cepat istirahat. Kami dulu pergi dulu. Haha. Kamu juga cepat istirahat. Oh. Kakak Fei. Kita benar-benar mau tidur bareng, ya? Tapi aku belum siap. Mungkin aku mandi dulu, ya? Aduh. Li Fei, kamu babi jahat. Babi bau, aku benar-benar marah. SHH. Apa yang mereka bicarakan? Sangat bahagia. Mereka berdua akur. Hanya saja aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Tapi aku dengar mereka sedang bercanda dan saling menggoda di sini. Kakek sepertinya bilang ingin memberi anak kita seekor babi kecil. Aduh. Kakek memang gadis yang baik. Benar, benar. Sekarang jadi bagus nih. Hehe. Kalian benar-benar tidak mau pulang ke kota sama aku. Fasilitas medis di kota jauh lebih baik dari sini. Kalau kalian pergi ke kota, perawatan akan lebih mudah bagi kalian. Xiao Fei, jangan coba-coba nasihati kami berdua. Sekarang aku tahu kamu hidup begitu baik. Aku dan ayahmu juga merasa tenang. Kami sudah tinggal di sini seumur hidup. Tidak pernah terpikir untuk meninggalkan tempat ini. Di sini banyak ayam dan bebek. Ya, ada angsa besar. Kami pergi tapi tidak tenang. Kalian cepat pulang saja. Di rumah ada aku yang menjaga. Kalian tenang saja. Hahaha. Bibi, kalian benar-benar tidak pergi. Kak Fei sudah membeli rumah untuk kalian di kota. Kali ini datang khusus untuk menjemput kalian. Saat kami merindukan kalian, ya, kami berdua akan datang melihat kalian. Kalian kali ini, sebaiknya pulang saja.
Ayah, ibu, saya sudah transfer 1 miliar ke rekening kalian. Kalian tidak perlu menghemat uang untuk anak. Beli apa saja yang kalian mau. Apapun. Kalau kalian kapan-kapan ingin datang ke kota, hubungi saya. Saya akan menjemput kalian. Kalau begitu kami pergi. Ahahaha. Ah ah. Haha. Koko. Kenapa kamu melihat rumah tidak ada urusannya? Saya berencana membeli villa yang sangat besar. Nanti saat kita pergi menjemput tante lagi, kita bisa membawa pulang hewan-hewan kecil milik tante itu juga. Selain itu, aku sudah meminta Paman Li mencari beberapa bodyguard untuk pergi. Tinggal di dekat rumah Bibi. Nanti, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang Paman dan Bibi yang dibully orang. Koko, aku benar-benar sangat berterima kasih padamu. HMPH. Kamu pikir semua orang seperti kamu? Seperti babi yang hanya tahu tidur. Aku ini sangat pintar, HMPH. Li Fei, apakah kamu sudah kembali? Aku baru saja pulang, Jiao Jiao. Ada apa kamu cari aku? Aku baru saja membeli perusahaan Zhao. Mereka sudah bangkrut. Kapan kamu datang ke aku? Aku akan transfer saham ke kamu. Apa? Kamu membeli perusahaan Zhao? Bodoh. Ini yang aku suruh kamu lakukan. Tapi kamu malah begini. Bagaimana mungkin aku punya anak sepertimu? Ayah. Semua ini adalah ulah Li Fei. Aku hampir saja mendapatkan Chen Jiao Jiao. Dia yang tiba-tiba muncul. Menghancurkan rencanaku. Ayah, ini bukan salahku. Ayah tidak menyalahkanmu. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan orang biasa. Sungguh disayangkan tubuhmu yang kuat ini. Benar-benar sampah. Sekarang keluarga Zhao kita sudah bangkrut. Gadis Chen Jiao Jiao itu sama sekali tidak berniat memberi jalan keluar bagi keluarga Zhao kita. Ayah, Chen Jiao Jiao kan cuma bintang kecil. Bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan keluarga Zhao kita? Keluarga Chen di Beijing sudah berpengaruh selama 1000 tahun. Bahkan dengan satu gerakan jari, mereka bisa menghancurkan keluarga Zhao kita menjadi debu dan puing-puing. Bicara lagi, mereka bilang, wanita Chen Jiao Jiao setelah mengakuisisi keluarga Zhao kita. Ini menjadikan seluruh keluarga Zhao kita sebagai hadiah untuk diberikan kepada Li Fei itu. Ini jelas menghina kita Zhao. Keluarga ini benar-benar keterlaluan. Ayah, saya salah? Ayah, hahaha. Kau ini tidak mampu. Hanya merusak segalanya. Mulai hari ini, biarkan saja semuanya berjalan sendiri. Seolah-olah tidak pernah ada anak seperti kamu. HMPH. Tidak, tidak. Ayah, saya salah. Ayah. Li Fei, semua ini adalah karena kamu. Membuatku kehilangan segalanya. Kamu yang membuat keluarga Zhao hancur kali ini. Aku pasti akan membuatmu mati. Aha. Ini adalah perusahaan atas nama Zhao Jia. Asalkan selesai menandatangani kontrak ini, semua ini akan menjadi milikmu. Hadiah dari Jiao Jiao ini terlalu berharga. Kenapa? Apakah aku, Chen Jiao Jiao, masih tidak layak mendapatkan ini semua? Bukan maksudku begitu. Aku hanya merasa berhutang budi. Sudah selesai. Sebenarnya saya sebelumnya telah bekerja sama dengan keluarga Zhao. Karena keluarga Chen kami ingin memasuki bidang energi baru. Tetapi keluarga Zhao memiliki teknologi yang lebih matang di bidang ini. Setelah kamu mengambil alih perusahaan, saya akan lebih percaya diri untuk bekerja sama denganmu. Baiklah, saya tidak akan berpura-pura lagi. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik di masa depan. Kerja sama yang baik.
Sudah lama tidak jalan-jalan di pasar saham. Hehe, Raja Pasar Saham tidak. Pasar saham sudah kembali. Lihatlah baterai Tianning yang dikeluarkan sistem. Sebenarnya terbuat dari bahan apa? Ah, manajemen yang buruk. Hampir bangkrut. Saham perusahaan Tianning semua dijual. Bagus, hari ini kalian jual berapa banyak? Aku akan terima semua. Perusahaan Tianjin. Saham yang beredar di luar seharusnya sudah saya bersihkan. Sekarang saya memegang 40% saham. Saya benar-benar menjadi pemegang saham besar. Saatnya pergi ke perusahaan Tianjin untuk membicarakan akuisisi. Ah, ternyata sudah jam 12. Kamu tidur sangat nyenyak sekarang. Sistem jelas-jelas bilang jam 3 sore ini. Di pavilion pusat Danau Angsa ada seorang gadis jenius yang terjatuh. Jika berhasil diselamatkan, masih bisa memicu petunjuk tentang karakter tersembunyi. Oh tidak, tak sempat lagi. Ini pasti di sini. Harus segera menyusul. Ah. Aduh. Tangannya terlalu licin. Ini adalah ponsel buah terbaru. Ini jatuh. Jauh sekali, bagaimana cara mengambilnya? Di dalamnya ada 9 kotak yang baru saja saya ambil. Semua adalah gambar 9 bintang. Saya harus mengambilnya kembali. Hei, kamu hanya perlu mengambil ponsel itu dengan baik. Uang 100.000 ini akan menjadi milikmu. Saya tidak bisa. Saya tidak berani melihat ke bawah. 100 yuan masih merasa kurangnya. 100 yuan bisa membelikanmu makanan selama beberapa hari. Jangan tidak tahu terima kasih. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya tidak bisa berenang. Kalau terjun ke dalam, saya rasa kamu justru merasa kurang. Sekarang mengemis juga begitu serakah. Hati-hati, kalau terlalu serakah bahkan ini pun tidak ada. Jangan berpura-pura, orang seperti kamu sudah sering saya temui. Bersikap lemah dan lembut. Bukankah itu hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang? HMPH. Sekarang cepat pergi dan ambil untukku. Siapa tahu jika aku merasa baik, aku bisa memberimu sedikit lebih banyak uang. HMPH. Bukan, aku benar-benar tidak butuh uang. Aku hanya ingin sedikit mengurangi omong kosong. 200 yuan cukup tidak? Masih tidak mau mengambil, kan? Ah. Saya lihat buku ini cukup berharga. Apakah foto-foto di sini adalah foto lama kamu? Jika kamu tidak membantuku memotong. Tidak. Itu adalah yang ditinggalkan kakakku untukku. Kenapa kamu tidak mau buku kamu lagi? Ya. Kalau begitu, aku akan membuangnya. Aku ingin lihat apakah kamu benar-benar takut ketinggian. Atau hanya berpura-pura takut ketinggian. Jangan suruh saya pergi. Saya akan pergi sekarang juga. Berhenti berpura-pura seperti Linda Yu. Cepat turun. Hati-hati ya. Siapa kamu? Saya lihat siapa yang berani menyentuh dia satu jari pun. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Dia sendiri yang mau turun. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kamu sendiri yang menjatuhkan ponsel, tapi biarkan orang lain mengambil risiko untukmu. Bahkan mengancam kalian dengan barang orang lain. Tadi baru saja merebut bukunya. Aku sudah merekam bagaimana dia memaksa dia untuk masuk ke dalam air. Kalau ini sampai ke kantor polisi, HM. Apakah ini dianggap sebagai provokasi? Atau percobaan pembunuhan? Sudahlah. Ayo kita pergi. Hah, benar-benar sial. Haha. Kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja, kalau bukan karena kamu barusan. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Tadi aku lihat kamu sedang menulis apa. Di catatanmu penuh. Semua rumus. Seperti seorang jenius kecil yang melakukan penelitian. Aku sedang menghitung soal. Kakakku bilang aku sudah pintar sejak kecil. Biarkan saya belajar dengan baik. Nanti bisa masuk universitas yang bagus. Tempat di tepi danau ini adalah tempat terakhir kita bertemu. Hari itu dia bilang akan pergi ke kota untuk bekerja. Menghasilkan uang untuk mengobati nenek.
Dia juga bilang setelah saya lulus, akan membawa kita ke tepi sungai ini untuk berperahu. Tapi dia sudah pergi selama 3 tahun. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Seperti seluruh dunia ini menguap begitu saja. Nenek sekarang sedang sakit di tempat tidur. Rumah sakit juga menagih biaya pengobatan. Rumah mereka sudah lama dikunci olehnya. Setiap hari dia datang ke sini, menatap permukaan danau sambil belajar. Sepertinya dengan begitu dia bisa lebih dekat dengan kakaknya. Sepertinya dengan begitu dia bisa menemukan solusi. Di kartu ini ada 500.000. Pertama, bayarkan biaya pengobatan nenekmu. PIN-nya 000000. Ambil untuk keadaan darurat. Tidak, aku tidak bisa menerima uangmu. Anggap saja ini pinjaman darimu. Aku baru lihat rumus di buku catatanmu, logikanya jelas. Kamu cocok untuk analisis data. Datang ke perusahaan besok untuk menemukanku. Gajimu akan dihitung sebagai karyawan tetap. Ini aku anggap sebagai gaji yang kamu terima di muka. Bagaimana? Terima kasih, benar-benar terima kasih. Siapa kamu? Kamu adalah Li Fei, kan? Ada orang yang menghabiskan 10 juta untuk membeli nyawamu. Sepertinya kamu sudah menghalangi banyak orang belakangan ini. Jadi, kamu pikir hanya dengan pisau ini kamu bisa mendapatkan 10 juta itu. Li Fei, kematian sudah di depan mata. Kamu masih keras kepala. Hari ini adalah hari kematianmu. Siapa yang mengirimmu? Siapa yang mengirim itu tidak penting. Yang penting adalah kamu sudah mati. Haha. HMPH. Bocah nakal. Aku kasih tahu, hari ini kamu pasti mati. Saudaraku, kita berdua akan membunuhnya. Hati-hati, bagi ke arah seberang. Bukan teman. Terima kasih atas pertolonganmu yang menyelamatkan nyawa. Kamu adalah kakaknya Qixin. Saudara Qi Sheng. Kamu mengenaliku. Aku pernah melihat foto kamu dan Qixin. Kalian berdua mirip sekali. Beberapa tahun yang lalu, aku bekerja secara ilegal. Dikhianati dan dibawa ke tempat pemaksa. Setiap hari terikat dengan rantai besi. 2 kali aku patah. Tulang rusuk itu baru saja berhasil melarikan diri. Ketika saya kembali ke tempat tinggal saya yang lama, orang-orang sudah tidak ada lagi. Saya mencarinya selama 3 bulan. Hari ini saya akhirnya kebetulan bertemu dengan Xiao Xin. Xiao Xin memberitahu saya, kamu adalah penyelamatnya. Berkat Anda, Tuan Li. Kalau tidak, mungkin nenek saudara perempuan saya sudah tidak ada lagi. Anda telah menyelamatkan Qixin. Kamu adalah penyelamat hidup Qixin, yaitu penyelamat hidup Qi Shengguo. Bantuanmu. Sepanjang hidupku, aku akan membalasnya, apapun caranya. Kakak Qi, kamu tahu siapa yang mengutus dia untuk membunuhku? Jumlah 10 juta ini tidak main-main, ya. Saudara Li, jujur saja. Aku cuma tahu dia adalah bos yang bernama Zhao. Lebih detailnya aku juga tidak tahu. Konon katanya orang ini sangat kejam dalam bertindak. Dan dia juga bilang, selama kau membawaku yang masih hidup kembali, dia akan menambah 2 juta lagi. Zhao Zimin, ini kamu lagi. Sepertinya kita berdua sudah saatnya menyelesaikan ini. Saudaraku, aku ingin minta tolong padamu. Saudara, katakan bahwa kamu sudah menelepon Zhao Zimin. Katakan bahwa kamu sudah mengikatku. Bukankah dia ingin membunuhku? Biarkan dia datang sendiri untuk mengambilku. Li Fei, hari ini kamu juga merasakannya. Bukankah kamu cukup hebat? Sekarang kamu masih terikat seperti anjing. Aku bilang, kamu pikir kamu menang. HMPH, bersekutu dengan Zhao Jiagong, itu adalah balasan yang pantas untukmu. Hari ini aku terjatuh di sini. Tapi kamu juga jangan berharap bisa lolos dari hukuman hukum. Diam. Sudah di ujung maut masih saja keras kepala. Kalau bukan karena kamu,
Chen Jiao Jiao sudah menjadi milikku. Orang yang bekerja sama adalah aku. Semua yang kamu miliki sekarang adalah milikku. Kamu pikir hari ini masih bisa hidup keluar? Aku berani datang sendirian. Jadi tidak menganggapmu penting. Hahaha, ayolah. Bos Hao, jangan buang-buang waktu dengan dia. Selesaikan pembayaran sisanya dulu. Bawa orang itu pergi. Terserah kamu mau bagaimana. Ini sisa pembayaran. Jisheng melakukan dengan baik. Nanti ikuti saya. Saya jamin kamu akan hidup enak. HMPH. Li Fei, bukankah matamu sangat tajam? Baiklah. Hari ini aku akan cabut semua matamu. Semua akan aku cabut. Kau tidak bisa kabur, mau lari pun tidak bisa. Lari. Yang seharusnya lari adalah kau, bukan aku. Ada apa ini? Qin Shao, berani-beraninya kamu mempermainkanku. Maaf. Aku dan saudara Li sudah tahu. Kamu menyelundupkan, menyuap, dan menyewa pembunuh. Buktinya jelas. Siap-siap masuk penjara ya. Hei, apa? Kamu bilang perusahaan ada masalah. Lawang. Kamu juga sudah melihatnya. Baru beberapa hari ini. Dia sudah mengucurkan ratusan juta untuk dana riset dan pengembangan. Ini benar-benar konyol. Beruntung kita waktu itu masih begitu mempercayainya. Dia justru menganggap perusahaan ini sebagai permainan. Tianning akan hancur jika dia terus seperti ini. Cepat atau lambat, pasti akan berakhir buruk. Benar juga. Dengar-dengar, Pak Li punya beberapa perusahaan. Perusahaan kita bangkrut. Dia tinggal pergi begitu saja. Tapi ini adalah nasib kita berdua. Iya, bukan begitu. Pak Li bukan orang seperti itu, dia diam saja. Siapa yang tidak tahu ada apa di Departemen R&D? Bukankah itu karena kamu, si pegawai kecil, mau melakukan R&D? Kalau bukan karena kamu, Pak Direktur Li tidak akan mengeluarkan begitu banyak uang untuk riset dan pengembangan. Tapi Departemen R&D sudah membuat kemajuan besar. Asalkan kita melangkah lebih jauh, kita bisa langsung membawa teknologi baterai kita menuju tahap yang baru, membawa keuntungan ratusan kali lipat bagi perusahaan. HMPH, kamu anak kecil, apa yang kamu tahu? Kami sudah bertahan di Tianning selama puluhan tahun. Kami belum tahu tingkat kemampuan orang-orang di Departemen R&D itu. Masih mencapai ketinggian baru. Kamu pikir kamu memimpin dunia? Ya, cepat tarik semua dana yang dikeluarkan bank. Investasikan semua dana bank ke dalam promosi. Pasti akan berhasil. Saya ingin tahu seberapa hebatnya Direktur Li ini. Saya ada di sini. Saya ingin mendengar apa yang ingin kamu katakan. Bagaimana? Kalian berdua lupa. Sekarang saya adalah ketua perusahaan Tianjin. Kenapa nama Wang Dong disebut Wang Dong? Apakah dia mengira dirinya selalu menjadi ketua? Li Fei, jangan terlalu menindas orang. Tianning adalah yang kami lihat tumbuh. Bukan milikmu, Yi Yantang. Jika kamu ingin membuat Yi Yantang, silakan. Aku akan menjual sahamku kepadamu. Dengan harga pasar 3 kali lipat. Bagaimana? Benar, kami berdua memiliki 30% saham. Sesuai dengan proporsi pasar. Bagaimanapun juga, minimal 50 juta. Jika kamu membayar kami 150 juta, kami berdua akan menjual semua saham yang kami miliki kepadamu. Bagaimana? Baiklah, sesuai dengan yang kamu katakan. Sekarang saya akan meminta keuangan untuk mentransfer uang ke kartu kamu. Kamu serahkan saham yang kamu miliki. Hahaha. Kalau sudah tanda tangan kontrak, jangan menyesal. Kamu masih terlalu muda. Menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli sekumpulan barang rongsokan. HMPH. Memang, orang yang tertipu sebesar ini jarang sekali. Berita baik, Pak Li. Departemen R&D baru saja mengembangkan baterai baru. Baterai energi baru ini, dibandingkan dengan yang sebelumnya di pasaran, tingkat konversinya meningkat 50%. Bagus sekali, Kak Li. Kita berhasil. Begitu keluar, nilai pasar Tianning akan meningkat beberapa ratus kali lipat. Hadiah yang kalian berikan kepada saya, akan saya terima dengan senang hati.
Kak Jiao, kenapa kamu di sini? Saya dengar Li Fei kemarin memecahkan kasus kegelapan. Dan kemarin, perusahaannya mengembangkan teknologi baterai pertama di dunia. Aku dan Li Fei adalah mitra kerja. Dia mengembangkan teknologi ini pasti untukku. Jiao, kenapa kamu begini? Kan aku yang lebih dulu mengenalnya. Lalu, apa masalahnya? Apa perasaan harus urut dalam hal ini? Aku dan kamu bersaing secara adil. Apa salahnya? Atau apakah kamu, merasa takut? Bagaimanapun, yang imut tidak ada artinya di depan yang seksi. Justru kamu yang takut. Kakak Li Fei jelas paling suka sama aku. Ini adalah hadiah langsung dari ibu Kak Li Fei untukku. Kak Jiao nggak iri ya? Bener nggak sih? Kedua nenek moyang ini kok bisa ketemu lagi? Memang nggak bisa bikin satu pun kecewa. Satu ngasih rumah dan mobil. Yang satu menyerahkan perusahaan. Aduh, siapa yang bisa mengerti penderitaan makan dari orang lain? Aduh. Kak Fei, kakek terus-menerus mengingatkan saya untuk mengajakmu pulang makan hari ini. Kak Fei, ayahku bilang kamu sudah menyelamatkanku 2 kali. Hari ini kamu harus pulang bersamaku. Aduh, hari ini aku tidak mau pulang ke rumah siapapun. Aku akan membawamu berdua ke rumahku untuk makan. Bagaimana menurut kalian? Kalau begitu, aku akan mengikuti Kak Fei. Kalau Koko mau pergi, aku juga ikut. Ayo berangkat. Apakah aku perlu ganti baju? Tidak perlu, tidak perlu. Kamu mau pakai apa saja tetap terlihat bagus. Kalau begitu, apakah aku perlu beli sesuatu?